Halo semua, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat. Kembali lagi di NK Film. Kali ini kita akan membahas alur drama China berjudul Firework of My Heart. Drama Mandarin yang berjumlah 40 episode ini menceritakan tentang hubungan percintaan Kapten Damkar bernama Song Yan yang diperankan oleh Yang Yang, dan dokter cantik bernama Sukin yang diperankan oleh Wang Churan. Hubungan mereka dimulai sejak duduk di bangku SMA, namun seiring berjalannya waktu keluarga Sukin tidak menyetujui kedekatan mereka. Sampai akhirnya mereka harus berpisah karena restu orang tua. Lalu 10 tahun kemudian mereka bertemu kembali namun dengan perasaan dilema, antara benci dan cinta. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan petugas damkar yang memiliki kebersamaan layaknya keluarga. Mereka bersenda gurau dan memasak bersama. Di sisi lain dokter dan timnya sedang melakukan operasi kepada seorang pasiennya. Di saat yang bersamaan tim damkar mendapat sirine jika ada tragedi kecelakaan yang membutuhkan pertolongan mereka. Para tim pun langsung bergerak cepat menuju lokasi tersebut. Sementara itu ada seorang dokter cantik bernama Sukin yang sangat lemah lembut dan baik hati. Ia terlihat sangat kelelahan setelah menangani operasi. Alhasil Sukin langsung beristirahat di ruangannya. Tak berselang lama beberapa anggota tim damkar membawa komandan mereka yang bernama Song Yan untuk melakukan pengobatan giginya yang sakit akibat terantuk saat misi penyelamatan. Tatapan antara Song Yan dan Sukin terlihat sangat bermakna. Mereka seperti bukanlah orang asing yang tidak saling mengenal. Tiba-tiba Song Yan menolak saat akan diperiksa oleh Sukin dan langsung beranjak pergi yang membuat anak buahnya dan sang dokter sedikit kaget. Lalu Sukin yang lagi menyeduh makanan kembali terbayang tatapan Song Yan. Akhirnya Sukin langsung keluar dan berlari menghampiri Song Yan. Namun Song Yan tidak memperdulikannya dan memilih pergi dari rumah sakit tersebut. Di perjalanan Song Yan terlihat murung teringat pertemuannya yang tak diduga dengan Sukin tadi. Sesampainya Song Yan di kantor damkar, ia membayangkan tragedi di masa lalunya yang memperlihatkan sebuah korek api bergambar seorang gadis cantik. Ia juga langsung terngiang-ngiang dengan suara dan wajah gadis tersebut. Ternyata gadis itu adalah Sukin semasa SMA dulu. Kemudian Song Yan dihampiri sahabatnya Suo Jun. Ia begitu sangat perhatian dan peduli pada Song Yan. Bahkan ia juga mengetahui jika Song Yan sedang memikirkan sesuatu. Walaupun Song Yan tidak memberitahu apa yang sedang ia pikirkan. Keesokan harinya salah seorang tim damkar dengan beraninya membantah arahan atasannya. Ia mengeluh dengan porsi latihan yang sangat berat setiap harinya. Song Yan yang mendengar hal itu langsung memperlihatkan bagaimana ia berlatih. Ia memberikan bukti bahwa menjadi anggota damkar membutuhkan tekad dan usaha yang keras karena tugas mereka adalah menyelamatkan nyawa manusia. Song Yan dengan berani mempertegas jika pekerjaan ini bukanlah permainan. Di sisi lain Sukin menerima informasi bahwa telah terjadi kebakaran tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hal itu membuat Sukin berinisiatif untuk pergi ke sana dan memberikan perawatan kepada para korban. Di saat yang bersamaan Song Yan bersama para anggotanya sedang menuju ke lokasi kebakaran. Namun ada mobil sport yang menghalangi jalan mereka. Song Yan memerintahkan anggotanya untuk menyingkirkan mobil tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di lokasi kebakaran. Lagi-lagi Song Yan bertemu dengan Sukin. Mereka sempat saling tatap, sampai akhirnya Sukin ikut bersama Song Yan karena ia adalah seorang dokter. Sesampainya di lokasi kebakaran Song Yan langsung mengarahkan para anggotanya untuk segera menyelamatkan para korban. Sukin terlihat sangat khawatir, begitu juga dengan Suo Jun yang terus berusaha mendapat kabar dari anggotanya karena lokasi tersebut sangatlah berbahaya. Saat itu Song Yan rela mengambil resiko dan membahayakan dirinya sendiri demi menyelamatkan para korban. Sementara Sukin terus melakukan perawatan pada korban yang berhasil dikeluarkan. Terjadi ledakan keras disertai semburan api yang sangat besar di dalam gedung, padahal Song Yan masih berada di dalam gedung yang membuat Sukin semakin khawatir akan keselamatan Song Yan.
Setelah perjuangan yang cukup berat, akhirnya Sonyan dan tim berhasil memadamkan api dan menyelamatkan para korban yang tadinya terjebak di dalam gedung. Sukin yang melihat Songyan kembali dengan selamat terlihat merasa sangat senang. Ia juga langsung menghampiri Songyan untuk memastikan keadaannya. Kemudian terlihat Sojun menjadi sangat marah karena Songyan tidak mendengar instruksi dari dirinya. Songyan kemudian pergi meninggalkan tempat itu tanpa menghiraukan Sukin yang masih berdiri sendirian di sana. Setelah itu Songyan sedang membersihkan dirinya, ia terlihat sangat galau. Begitu juga dengan Sukin, ia kembali mengingat masa-masa SMA-nya ketika pertama kali bertemu dengan Songyan, mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan Songyan dan Sukin sampai membayangkan jika keduanya ada di balik kaca kamar mandi mereka. Sebelumnya di malam hari Songyan dan Sojun sedang mengobrol di kantornya. Sojun masih terus kepo ada apa dengan Songyan dan Dr. Sukin. Sojun mengaku akan senang jika sahabatnya itu sudah memiliki pasangan, namun Songyan tetap tidak memberitahu apapun pada sahabatnya itu. Di sisi lain Sukin terlihat sedang melihat barang-barang yang ia simpan. Ternyata barang tersebut berhubungan dengan Songyan. Hal itu membuat Sukin kembali teringat kenangan indah bersama Songyan saat mereka masih duduk di bangku SMA dulu. Keesokan harinya Songyan mendapatkan teguran dari atasannya karena tindakannya dalam memadamkan api saat insiden kebakaran kemarin yang menyalahi prosedur serta merusak mobil orang dan tindakan buruk lainnya. Tetapi Songyan bersikap seolah-olah tak bersalah dan santai saja. Bahkan Songyan berkata kalau tidak suka silakan pindahkan saja ia ke tempat lain. Tentu saja atasannya menjadi semakin naik pitam. Tiba-tiba rekan kerja wanita yang ada di samping Songyan langsung membelanya dengan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Songyan sudah benar. Jika itu tidak dilakukan Songyan, dua orang yang terjebak di dalam gedung itu pasti tidak akan selamat. Dan ia sendiri melihat situasi di lapangan saat itu. Atasannya pun mulai memahaminya, tapi mengenai perusakan mobil Songyan harus membuat surat permintaan maaf kepada pemiliknya. Di rumah sakit beberapa dokter dan perawat sedang menggosipkan Dr. Sukin karena dia akan ditempatkan di tim peneliti padahal ia masih pemula dan belum punya banyak pengalaman. Mereka curiga Sukin diterima melalui jalur khusus alias ada dekingan. Gosip yang beredar dia adalah anak orang kaya. Tak sengaja diam-diam Sukin mendengar percakapan mereka. Sontak saja Sukin dengan berani masuk ke dalam ruangan tersebut yang membuat mereka semua terdiam. Setelah itu Sukin yang baru saja selesai bekerja dijemput oleh kakaknya yang bernama Yanchen. Sukin ternyata dibelikan mobil baru oleh kakaknya itu untuk ia pergi bekerja karena ibunya sangat khawatir akan transportasinya. Di perjalanan pulang ia melihat ada kecelakaan yang baru saja terjadi. Hal itu langsung membuat Sukin berinisiatif untuk melakukan pertolongan. Ternyata Songyan telah ada di sana sedang membantu menyelamatkan korban yang terperangkap di dalam mobil tersebut. Setelah pertolongan berhasil dilakukan, Sojun langsung menghampiri Songyan yang sedang istirahat. Ia juga membawakan Songyan makanan. Sojun kemudian berjalan agak menjauh dari Songyan saat ada panggilan telepon dari seorang wanita. Songyan sedikit kesal kepada sahabatnya itu karena sepertinya ia menyembunyikan sesuatu darinya. Keesokan harinya, Sukin sedang mengikuti rapat bersama tim dokter. Mereka berencana akan membentuk sebuah tim untuk IGD. Pada saat itu Sukin dan Sijia menjadi penanggung jawab tim mereka masing-masing. Namun ketika pembagian anggota lebih banyak yang memilih masuk tim Sijia. Akan tetapi Sukin tetap bersemangat bersama anggota timnya. Di sisi lain Songyan sedang melatih para anggotanya. Ia melatih dengan penuh ketegasan, bahkan Songyan tidak segan-segan memarahi anggotanya jika mereka melakukan kesalahan. Semua itu ia lakukan demi keselamatan diri mereka sendiri. Tak hanya itu, Songyan juga membuat para anggotanya sadar jika tugas damkar adalah tugas yang mengorbankan banyak hal. Maka dari itu kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan demi melindungi banyak nyawa manusia. Pada scene yang berbeda Sukin sedang pergi ke suatu tempat. Di sana ia kembali teringat kenangan indah bersama Songyan saat masa SMA dulu. Hal itu membuat dirinya merasa sangat sedih. Setelah itu Sukin lanjut berkunjung ke rumah keluarga Songyan. Ia berniat mencari Songyan, namun keluarga Songyan terlihat sangat tidak menyukai kedatangan Sukin. Karena apa yang sudah ia lakukan pada Songyan di masa lalu sampai menyimpan luka mendalam bagi keluarga Songyan.
Di kantor damkar Songyan dan anggotanya sedang menuju ke suatu tempat untuk melakukan penyelamatan. Sementara itu Sukin terlihat sedang melakukan pengobatan pada seorang pasien. Pada saat yang bersamaan datang seorang petugas damkar yang terluka. Sukin langsung bergegas menanganinya. Namun suami pasien yang ada di sana malah sedikit marah kepada Sukin karena merasa ditelantarkan. Padahal Sukin sudah bilang bahwa itu hanya luka ringan dan sudah diberi resep obatnya. Dia terus memaksa sang dokter tapi tiba-tiba Songyan datang dan memperingatkan si pria tersebut untuk jangan kasar kepada wanita. Melihat hal itu Sukin tentu saja langsung tersentuh hatinya. Lalu Sukin dan seorang perawat langsung menangani anggota damkar tersebut. Songyan dan seorang anggotanya sedang menunggu di luar. Ia merasa sedikit kesal karena anggotanya tersebut tidak peduli ketika Sukin mendapat masalah seperti itu. Setelah pengobatan selesai Sukin langsung bergegas mencari keberadaan Songyan dan menemuinya. Dengan berani Sukin kembali menanyakan kabar Songyan. Ia juga berterima kasih atas pertolongannya tadi. Kemudian Sukin mengajak Songyan untuk bisa meluangkan waktunya minum kopi bareng. Namun Songyan bersikap sangat dingin dan akhirnya pergi meninggalkan Sukin. Saat itu Sukin dan Yanchen baru saja pulang ke rumah. Kakak beradik itu pun langsung disambut oleh ibunya. Sukin yang baru siap berganti pakaian kaget karena isi kamarnya ada yang berubah. Benar saja ia langsung mencari ukiran kayu kesayangannya yang ternyata sudah tidak ada lagi. Di sisi lain Songyan yang baru saja pulang bertugas juga kehilangan sesuatu. Sukin pun menanyakan kepada ibunya perihal barangnya tersebut. Ternyata yang membuang adalah pembantu atas suruhan ibunya karena ibunya tidak suka serutan kayu menutupi lantai. Bahkan sebenarnya ibu Sukin juga tidak terlalu menyukai ia menjadi seorang dokter. Yanchen yang mendengar hal itu sedikit kaget tapi tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian Xiao juga datang ke sana. Ia adalah sahabat Yanchen dan Sukin yang sudah seperti keluarga mereka sendiri. Lalu di meja makan ibu Sukin dengan tegas mengatakan bahwa mereka dilarang untuk menikah dengan seseorang yang status sosialnya berbeda. Tak hanya itu ibu Sukin juga memberikan mereka sebuah amplop. Ternyata amplop tersebut berisi pilihan pasangan hidup mereka. Kemudian Xiao mengajak Sukin dan Yanchen untuk main ke bar miliknya jika ada waktu luang siapa tahu ada yang cocok jadi pasangan Yanchen karena di sana banyak wanita cantik. Ibu Sukin terlihat juga sangat ketat soal adab saat di meja makan. Pada scene yang berbeda Songyan terus mencari barangnya yang hilang sampai ke tong sampah. Ternyata Songyan kehilangan korek api pemberian Sukin yang punya banyak kenangan. Soujun terlihat menghampiri sahabatnya itu. Kemudian Songyan pun menceritakan perjalanan cintanya bersama Sukin. Hubungan mereka yang tidak direstui karena orang tua Sukin yang mementingkan status sosial. Mengetahui hal itu membuat Soujun menjadi mengerti mengapa selama ini Songyan selalu bekerja keras dan berusaha ingin menjadi yang terbaik. Tentu itu semua alasannya adalah karena Sukin. Di sisi lain Yanchen menemui Sukin yang ada di kamarnya. Ia meminta pendapat adiknya tersebut mengenai gadis-gadis yang ada di amplop pemberian ibunya tersebut. Kemudian Yanchen mengatakan jika Sukin tidak cocok menjalani hubungan bersama Songyan. Sukin pun tampak sedikit kesal dan langsung pergi keluar. Setelah itu Yanchen dan Sukin berkunjung ke bar milik Xiao. Suasana di dalam bar tersebut sangat tenang dengan pemandangan yang sangat indah. Tak lama seorang pelayan wanita datang mengantarkan minuman untuk mereka. Secara tak sengaja ia menumpahkan minuman Yanchen saat meletakkannya di meja. Xiao tampak menegur pelayan tersebut, ternyata ia adalah karyawan baru di bar tersebut dan ia pun langsung meminta maaf. Xiao mengatakan bahwa anggota damkar akan berkunjung ke sana untuk melakukan pengecekan keselamatan. Sukin pun tampak sedikit gelisah mendengar akan hal itu. Kemudian si pelayan wanita kembali untuk mengantarkan minuman Yanchen yang tumpah tadi dan Yanchen sempat diam-diam mencuri pandang kepada si wanita tersebut. Tak lama kemudian tim damkar pun datang ke bar milik Xiao dan Yukin pun sedikit kecewa karena saat itu Songyan tidak ikut bersama anggota damkar tersebut. Tak berselang lama Xiao pun menghampiri Sukin dan ia baru mengetahui jika Sukin masih belum bisa untuk melupakan Songyan. Lalu Sukin pergi ke toilet, di sana ia malah melihat sepasang kekasih sedang berciuman.
Hal itu lagi-lagi membuatnya teringat kenangan bersama Songyan. 不许看。 Ia pun langsung bergegas keluar dan mengatakan kepada Xiao bahwa ia buru-buru balik ke rumah sakit karena ada urusan, padahal sebenarnya ia akan pergi menemui Songyan karena ia sudah tak tahan menanggung rindu. Sukin pun mendatangi kantor damkar untuk bertemu dengan Songyan. Setelah ditanya kepada satpam, ternyata malam itu Songyan tidak bertugas, yang padahal Songyan sedang bertugas malam itu dan ada di dalam. Tapi sepertinya ia masih belum bisa bertemu dengan Sukin. Sukin pun hanya bisa menatap Songyan dari kejauhan dan tampak merasa sangat kecewa. Sahabatnya Soojun pun meminta Songyan untuk menemui Sukin, tapi ia menolaknya. Keesokan harinya Songyan mengunjungi rumah paman dan bibinya. Ia langsung disambut dengan baik oleh sang bibi. Bahkan bibinya juga sudah menyiapkan makanan untuk dirinya. Saat itu bibi Songyan mengatakan bahwa Sukin pernah datang mencari Songyan dan ia tak rela jika Songyan kembali lagi bersama Sukin mengingat kejadian masa lalu yang menyakitkan dan sulit untuk dilupakan. Lagi-lagi Songyan kembali teringat kenangan indah saat bersama-sama dengan Sukin dulu. Bahkan ia juga ingat bagaimana paman dan bibinya memperlakukan Sukin dengan baik. Bahkan Songyan juga teringat kenangan buruk saat Sukin tiba-tiba meninggalkannya dengan begitu kejam yang membuat Songyan menjadi sangat terpukul. 别来找我了，我们本来就不是一个世界的人。是不是你爸妈逼你这么说的？没有人逼我，以后别再联系我。 Di malam hari seluruh penduduk kota mendapatkan informasi jika semalaman itu akan turun hujan yang sangat lebat. Mengetahui hal tersebut membuat seluruh anggota damkar langsung menyiapkan beberapa barang yang akan dibutuhkan ketika melakukan penyelamatan. Songyan pun sudah muncul di kantornya malam itu saat Soojun akan menghubunginya. Sementara itu di rumah sakit pasien sangat membludak. Dr. Sukin pun diminta kembali ke rumah sakit malam itu juga. Saat Sukin dalam perjalanan ke rumah sakit tiba-tiba ia mendapatkan musibah. Mobilnya tiba-tiba terjebak banjir tepat di terowongan underpass. Mobilnya pun tiba-tiba mati mendadak dan terendam air. Malangnya lagi mobilnya pun ditabrak dari belakang oleh mobil lain yang mengakibatkan ia tak bisa keluar karena pintu mobilnya tak bisa dibuka. Air pun mulai memasuki mobilnya. Sukin pun mulai panik dan menghubungi damkar minta pertolongan. Semakin lama air semakin banyak masuk ke dalam mobilnya. HP-nya pun terjatuh dan ia makin panik dan berteriak minta tolong. Tak berselang lama akhirnya pertolongan pun datang. Sukin kaget karena Songyan lah yang datang menolongnya. Songyan langsung berusaha menenangkan Sukin dan mengendonnya untuk keluar dari tempat tersebut. Tetapi Songyan belum luluh juga sebab ia terus saja bersikap sangat cuek kepada Sukin, walaupun sebenarnya ia masih terlihat sangat peduli dengan mantan kekasihnya itu. Saat itu Sukin langsung bergegas untuk menangani seorang pasien yang sedang kritis. Bahkan ia melakukan hal yang tidak biasa demi menyelamatkan pasien tersebut. Terlihat Dr. Sijia tidak setuju dan sedikit berdebat dengan apa yang akan dilakukan Dr. Sukin tersebut. Setelah berusaha keras dengan suasana yang sedikit tegang, akhirnya Sukin pun berhasil. Pasien tersebut pun akhirnya tersadar dan selamat. Setelah selesai Sukin menulis sebuah surat, ternyata surat tersebut ia berikan kepada orang tua dari pasien mengenai apa-apa yang harus ia lakukan karena Sukin mengetahui anak tersebut trauma dan harus segera konseling psikologis. Ia juga menuliskan nomor kontak seorang psikiater. Kemudian Sukin dipanggil oleh direktur. Sang direktur terlihat marah karena Sukin mengambil tindakan sendiri dalam menangani pasien, dan itu jelas sangat berbahaya sebab berhubungan dengan nyawa manusia. Setelah itu Sukin pun mengeringkan pakaian yang diberikan oleh Songyan untuknya, dan di sisi lain Songyan sedang kembali ke rumah keluarganya. Di sana ia bertemu dengan adik sepupu dan para sahabat adiknya. Mereka terlihat sangat terpukau dengan ketampanan Songyan. Ternyata Miao Miao sedang berencana untuk menjodohkan Songyan dengan salah satu sahabatnya.
Namun Songyan hanya bersikap biasa saja pada mereka semua. Ternyata kedatangan Songyan ke rumah itu tak lain adalah untuk mencari barang pemberian Sukin dulu. Ia malah tetap berusaha menemukannya. Di kantor damkar, Songyan sedang berada di ruangan penyimpanan barang penghargaan tim damkar. Ia merasa anggotanya saat ini tidak mencapai tingkat kelulusan yang ia buat, tetapi Soojun mengatakan bahwa itu bukanlah salah para anggotanya, namun Songyan lah yang begitu tega membuat ujian sesulit itu. Sementara itu di rumah sakit sedang diadakan seminar bertema kesadaran keselamatan dan pencegahan kebakaran. Pembicaranya adalah Lee Meng, Satgas Pemadam Kebakaran, atasan Songyan. Saat acara dimulai, Sukin masih terus berharap jika Songyan juga hadir di sana. Ketika acara seminar selesai, beberapa perawat salvok dengan foto kedekatan Nona Lee Meng dengan seorang pria tampan di sebelahnya yang tak lain adalah Songyan. Mereka pun bertanya apakah mereka berpacaran. Sukin terlihat sedikit merasa cemburu dan kemudian berbincang sebentar dengan Lee Meng soal damkar dan juga menanyakan tentang Songyan. Saat akan pergi, Sukin melontarkan pujian bahwa Lee Meng dan Songyan adalah pasangan yang serasi. Setelah itu sebuah info kembali masuk. Kali ini terjadi lagi sebuah kecelakaan di jalan tol. Alhasil Sukin kembali bersiap karena ia adalah tim yang sedang bertugas di IGD. Kendaraan damkar pun terlihat sedang melaju menuju lokasi kecelakaan tersebut. Setelah itu anggota damkar terjun ke sungai untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak di dalam mobil. Dokter Sukin pun ikut turun ke sungai bergabung dengan tim damkar untuk menyelamatkan korban yang masih terjepit. Tiba-tiba punggung Songyan terluka saat melindungi Sukin dari hantaman mobil yang bergerak sendiri. Korban pun berhasil diselamatkan. Sukin menyarankan Songyan ke rumah sakit untuk mengobati lukanya Songyan. Awalnya ia menolak, tapi setelah dipaksa Soojun, akhirnya ia mau juga naik ambulan ke rumah sakit. Di rumah sakit Songyan tetap bersikap dingin dan minta ia dirawat oleh dokter yang lain saja. Dalam keadaan sedikit canggung, Sukin pun mulai mengobati luka di punggung Songyan. Songyan tampak sedikit menahan sakit saat Sukin mengobati punggungnya tersebut. Setelah selesai, Songyan kemudian bertanya kepada Sukin apa maunya karena tiba-tiba datang ke rumahnya dan meminta rujuk kembali. Sukin tampak diam saja. Ia merasa jika Sukin mencari kesempatan dalam kesempitan karena usaha yang terus Sukin lakukan agar bisa bertemu dengannya. Saat kamu bosan, kamu akan mencampakkan aku kembali, kata Songyan lagi. Tapi kali ini Sukin yakin jika Songyan masih menyimpan perasaan padanya karena Songyan terus memikirkannya dan menyelamatkannya tadi. Sukin terus mendesak kenapa Songyan melakukan semua ini padanya. Akhirnya Sukin mengatakan jujur bahwa ia pernah mencintai Sukin. Sukin merasa senang dan terharu mendengar pengakuan Songyan tersebut. Tak lama kemudian Lee Meng, atasan Songyan, masuk ke ruangan tersebut. Ia terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan luka Songyan. Dengan santainya ia pun membantu untuk memakaikan baju Songyan. Perhatian yang diberikan wanita cantik atasan Songyan tersebut membuat Sukin tampak terdiam. Ia semakin yakin jika mereka ada memiliki hubungan. Ketika Sukin menanyakan hal itu pada Songyan, ia tidak memberikan jawaban yang jelas. Mereka malah menjadi berdebat. Songyan juga kembali membahas bagaimana Sukin dulu mencampakkan dirinya seperti seekor anjing. Bahkan Songyan juga mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak pernah akan bisa kembali bersama karena hubungan mereka hanya akan bernasib sama seperti beberapa tahun yang lalu. Ia tidak ingin menderita seperti dulu lagi, ia sungguh tidak mampu. Kemudian Songyan pun mengaku bahwa sekarang ia sudah tidak membenci Sukin lagi, tapi hanya tidak mau terlibat apapun dengannya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sukin tampak sedih dan menangis terseduh-seduh. Kemudian Songyan kembali ke kantor damkar. Ia sedang termenung karena apa yang sudah terjadi, namun anjing peliharaannya langsung menghibur Songyan. Di sisi lain, asisten Sukin dengan panik memberitahu jika pasien yang mereka tolong bersama tim damkar positif mengidap penyakit berbahaya. Sontak saja mereka terlihat sangat panik, tapi Sukin mengatakan bahwa tim damkarlah yang paling rentan tertular karena mereka bersentuhan langsung dengan korban saat itu. Pada scene yang berbeda, Songyan mengumpulkan para anggotanya. Ia meminta agar anggota yang menyelamatkan korban kecelakaan di sungai beberapa hari yang lalu melakukan pengecekan darah untuk mengetahui kesehatan tubuh mereka, termasuk juga Songyan. Sementara itu di rumah sakit terjadi sedikit keributan karena orang tua pasien tidak terima anaknya diisolasi, padahal semua itu dilakukan demi kebaikan pasien.
Walau Dr. Sukin sudah menunjukkan hasil tes anaknya, tapi dia tetap tak mau tahu dan bersikeras agar anaknya dirawat di ruang privat. Bahkan dia seolah-olah menyalahkan dokter dan tim medis. Tak berselang lama, anggota damkar ada di sana dan mengatakan agar jangan bersikap kasar kepada dokter. Keluarga sang pasien pun tampak semakin marah. Sampai akhirnya orang tua pasien terdiam ketika Dr. Sukin memberitahu bahwa mereka adalah tim damkar yang telah menyelamatkan putra mereka. Kemudian para anggota damkar melakukan pengecekan darah. Setelah Songyan selesai dicek, Sukin langsung memberikan beberapa obat kepada Songyan untuk mencegah penyebaran virus di tubuhnya. Sukin memberikan obat itu kepada Songyan karena ialah yang paling parah dari yang lainnya. Ia terluka dan kontak langsung dengan korban mengakibatkan ia beresiko tinggi tertular. Tak berselang lama Soojun juga ada di sana. Ia juga terlihat sangat mengkhawatirkan keselamatan sahabat dan para anggotanya. Saat itu tiba-tiba Songyan malah memberikan obatnya kepada para anggotanya. Ia rela menunggu obat yang lain demi keselamatan anggotanya. Songyan juga mendengar Sukin yang telah bersusah payah mencarikan obat untuk dirinya. Sukin memang benar-benar mengkhawatirkan keadaan Songyan karena Songyan terus menyelamatkan dirinya saat dapat musibah. Namun setiap kali Sukin berbicara pada Songyan, ia terus saja merasa gugup. Sukin juga mulai menerima Songyan yang memutuskan untuk tidak mau lagi terlibat apapun dengannya. Setelah itu Songyan kembali ke kantor damkar. Di sana ia sedang berjalan-jalan bersama Soojun dan juga anjing peliharaannya. Mereka saling bertukar pikiran, bahkan Songyan tidak rela jika Soojun sampai berhenti dari pekerjaan di damkar tersebut karena mereka sudah melalui banyak hal bersama. Kemudian Soojun mengajak Songyan untuk menguping pembicaraan para anggotanya yang sedang tidur-tiduran istirahat. Ternyata mereka banyak yang tidak menyukai profesi sebagai damkar. Mendengar hal itu sempat membuat Songyan geram, alhasil ia memilih pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya Songyan sedang mencari sesuatu di kamar, namun tak sengaja ia malah menemukan surat pengunduran diri yang dibuat Soojun. Mengetahui hal itu membuat Songyan sangat marah pada Soojun. Ia merasa dikhianati karena selama ini Soojun terlihat sangat mendukung Songyan. Bahkan mereka sama-sama bersemangat untuk membuat tim damkar semakin maju. Kemudian Songyan memilih pergi meninggalkan sahabatnya itu, walaupun sebenarnya Soojun sudah menjelaskan alasan ia mengundurkan diri. Di rumah sakit, Sukin dan timnya mendapat kabar jika akan ada seorang pasien yang sangat kritis. Sontak saja mereka langsung bergegas memberikan perawatan kepada pasien tersebut. Beruntung mereka berhasil menyelamatkannya. Dan sisi lain Songyan dan anggota tim damkar sedang mengadakan latihan. Lagi-lagi ia mendengar beberapa anggotanya yang mengeluh. Hal itu membuat Songyan menjadi marah. Akhirnya ia dan anggota senior memperlihatkan pelatihan yang baik dan benar. Lalu diikuti anggota baru lainnya, tapi mereka melakukan banyak kesalahan. Setelah selesai mereka pun kembali berkumpul. Lagi-lagi Songyan meluapkan amarahnya karena beberapa anggota yang tidak serius dalam latihan. Padahal Songyan selalu mengharapkan kemajuan dari mereka. Lalu Soojun mencoba memberi pengertian pada Songyan. Tetapi Songyan tidak bersikap seperti biasanya pada Soojun karena kesalahan yang Soojun perbuat. Alhasil Songyan langsung pergi meninggalkan mereka semua. Di rumah sakit, Sukin mendapat pujian dari keluarga pasien yang sudah ia selamatkan. Ia juga menghadap pada direktur, walaupun direktur tersebut masih bersikap dingin padanya. Pada scene yang berbeda saat jam makan siang, Songyan terlihat masih sangat marah pada Soojun sampai ia tidak segan-segan memperlihatkan sikapnya itu di depan anggota damkar yang lainnya. Saat itu Sukin baru saja selesai bekerja. Ternyata si Jia melihat keluarga dari pasien yang Sukin selamatkan sangat berterima kasih pada Sukin. Hal itu membuat si Jia terlihat iri padanya. Saat itu Sukin langsung teringat Songyan yang pernah menolongnya. Lalu mereka pun bersiap untuk pulang, namun si Jia merasa Sukin memiliki sikap yang aneh karena si Jia sama sekali tidak merasa bangga di saat ada keluarga pasien yang berterima kasih kepadanya karena itu memang adalah tugasnya.
Sebenarnya hubungan Sukin dan Si Jia tidak terlalu baik, tapi kali ini Sukin dengan tiba-tiba memuji sikapnya yang membuat Dokter Si Jia agak terkejut. Selanjutnya Xiao berkunjung ke kantornya Yan Chen. Di sana ia minta Yan Chen mengundang Sukin untuk minum-minum lagi di tempatnya. Dia juga mengajak mantan pacarnya yang bernama Xiao Yao. Maksud Xiao adalah agar Sukin bisa mempunyai teman dan tidak selalu murung seperti sekarang ini. Di sisi lain Soo Jun masih terus memikirkan Song Yan yang masih marah kepadanya. Begitu juga Song Yan, ia sama sekali tidak memperdulikan Soo Jun padahal mereka dulunya adalah teman akrab yang tidur dan makan selalu bersama. Malam itu Sukin akhirnya berkunjung ke bar milik Xiao. Di sana ia sudah ditunggu oleh Yan Chen, Xiao dan mantan pacarnya yang bernama Xiao Yao. Mereka pun berkenalan dan saling bertukar cerita. Kemudian mereka bersenang-senang walaupun Sukin dan Yan Chen dikenal sangat pendiam, tetapi Sukin akhirnya bisa bersenang-senang bersama teman barunya tersebut sampai membuat mereka berdua mabuk berat. Setelah itu Yan Chen langsung membawa Sukin kembali ke apartemennya agar ia bisa beristirahat. Yan Chen pun dengan setia menungguinya di sana karena Sukin sedang dalam kondisi mabuk berat. Entah kenapa tiba-tiba Yan Chen teringat semasa ia kecil, ternyata Sukin adalah adik angkatnya di masa lalu. Kondisi Sukin sangat memprihatinkan, bahkan saat itu Yan Chen begitu sangat menyayangi Sukin walaupun ia mengetahui jika Sukin bukanlah adik kandungnya. Keesokan harinya, Yan Chen sudah menyiapkan sarapan untuk Sukin. Ia memang terlihat sangat peduli pada Sukin dan Sukin juga sangat menyukai masakan kakaknya itu. Saat itu Sukin mengatakan pada Yan Chen bahwa ia sudah mencoba berdamai dengan Song Yan, namun Song Yan menolak dirinya. Mendengar hal itu membuat Yan Chen terlihat sangat tidak menyukai jika Sukin kembali bersama Song Yan. Di sisi lain para anggota damkar sedang memulai latihan. Namun Song Yan memberikan perintah yang sangat berat untuk anak buahnya tersebut. Hal itu terjadi karena berhubungan dengan amarah Song Yan pada Soo Jun. Setelah itu para anggota damkar kembali mendapatkan tugas. Di saat yang bersamaan Sukin yang sedang tidur langsung terbangun karena ada seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Betapa terkejutnya Sukin ketika mengetahui jika orang tersebut adalah Song Yan. Ternyata Song Yan dan para anggotanya ingin masuk melalui apartemennya untuk menyelamatkan seorang anak yang hampir terjatuh di balkon apartemen sebelah. Sampai akhirnya penyelamatan itu pun berhasil, tetapi terjadi sedikit tragedi yang hampir saja membuat Song Yan dan anak tersebut terjatuh, namun para anggota damkar dan Sukin langsung membantu mereka berdua. Kemudian Sukin pun bergegas memberikan pengobatan pada anak tersebut. Saat itu Song Yan memandangi Sukin yang terlihat sangat cantik. Tak hanya itu, akhirnya Sukin berhasil mendapatkan kontak Song Yan. Lalu ketika Song Yan selesai bersih-bersih, Sukin sudah menyiapkan segelas teh manis untuknya. Bahkan Sukin juga membantu mengobati luka Song Yan. Situasi itu membuat Song Yan terlihat sangat terpukau dan terpesona pada kecantikan Sukin. Ketika Song Yan akan pulang, tiba-tiba Sukin memanggil Song Yan dari balkon apartemennya. Dan saat itulah Sukin mulai memberikan senyumannya pada Song Yan, tapi Song Yan masih bersikap biasa saja kepadanya. Di malam hari Sukin masih belum bisa tertidur. Ia seperti sedang menunggu sesuatu. Benar saja ketika ada notif masuk dan melihat pesan itu berasal dari Song Yan langsung membuat Sukin terlihat sangat bahagia. Setelah itu di rumah sakit, Sukin baru saja selesai melakukan tindakan operasi. Ia pun langsung menghubungi Song Yan. Kali ini Song Yan terus membalas pesan dari Sukin, walaupun ia masih tetap bersikap jutek. Kemudian Sukin berkunjung ke kantor damkar. Beruntungnya Sukin karena kali ini Song Yan mau menemui dirinya. Song Yan pun menemui Sukin yang sudah menunggunya di pos satpam. Pertemuan mereka itu pun diintip oleh para anggotanya. Lalu Sukin pun dengan berani mengajak Song Yan untuk pergi bersamanya.
Awalnya Songyan menolak tapi akhirnya ia pun menerima ajakan tersebut. Sukin pun tersenyum saat melihat Songyan memarahi anggotanya karena memberikan nomor kontak Songyan kepada dirinya. Keesokan harinya Sukin sedang bersiap-siap, bahkan ia sampai meminta bantuan Xiao Yao untuk mendandaninya. Ternyata Sukin ingin terlihat cantik ketika bertemu dengan Songyan nantinya, namun ia tidak memberitahukan hal tersebut kepada Xiao Yao. Di sisi lain Songyan juga sedang bersiap-siap. Kali ini Songyan sedang sedikit luluh karena ia mengizinkan Soujun mencukur rambutnya walaupun mereka masih tidak banyak berbicara. Pada scene selanjutnya terlihat Sukin sudah menunggu Songyan di tempat yang sudah dijanjikan. Bahkan ia sampai rela memakai payung di tengah hujan demi menunggu kedatangan pujaan hatinya itu. Tak berselang lama akhirnya Songyan sampai di sana. Mereka pun saling menatap satu sama lain walaupun dari kejauhan dan Songyan pun langsung menghampiri Sukin. Lalu mereka pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat tersebut pernah mereka kunjungi semasa SMA dulu. Bahkan Sukin masih mengingat makanan yang tidak disukai Songyan. Di sana Sukin terus membuat Songyan kembali mengingat kenangan ketika mereka bersama dulu. Tetapi usaha Sukin tersebut tidak berhasil. Saat itu terlihat Songyan sangat terpukau dengan kecantikan Sukin. Songyan juga mengatakan agar Sukin jangan sok imut di depannya, yang membuat Sukin menjadi salah tingkah. Tak lama Zai Miao menghubungi Songyan, ia sedang berada di kantor polisi. Songyan dan Sukin pun bergegas menemuinya. Sesampainya di kantor polisi Songyan merasa sangat marah karena mengetahui kesalahan yang dilakukan adik sepupunya itu yaitu menjual barang palsu, tapi Zai Miao bersikeras tidak tahu dan tidak merasa bersalah. Hal itu sampai menyulut amarah Songyan. Akhirnya Sukin mengajak Zai Miao berbicara. Sukin mencoba membuat Zai Miao sadar akan kesalahannya walaupun Zai Miao terlihat sangat tidak menyukai Sukin. Hal itu pun akhirnya membuat Zai Miao sadar dan ia bersedia menjelaskan serta bertanggung jawab atas kesalahannya. Di depan polisi ia juga memberitahu siapa pemasok barang palsu tersebut. Tetapi Songyan harus tetap membayar denda dan Zai Miao untuk sementara waktu harus ditahan untuk penyelidikan. Mendengar hal itu membuat Songyan langsung mencari pinjaman tapi tidak berhasil. Sukin pun berinisiatif untuk membantu Songyan. Ia menghubungi Xiao untuk membantunya membayarkan denda adik Songyan. Tetapi sesampainya Xiao di kantor polisi Sukin terkejut karena Yan Chen juga ikut bersamanya. Hubungan antara Songyan dan keluarga Sukin memang sangatlah tidak baik. Bahkan saat itu Songyan dan Yan Chen hampir saja bertengkar. Setelah usaha serta bantuan Yan Chen akhirnya masalah Zai Miao pun bisa terselesaikan. Walaupun mereka tetap terlihat saling tidak menyukai satu sama lain. 罚款交了，我们去那边说。小林，把人带过来吧。给你们添麻烦了，没事。我不要你找他们帮忙，你让警察把我关起来吧。 Setelah itu mereka pun berpisah. Di mobil Yan Chen dan Sukin berdebat. Yan Chen benar-benar melarang jika Sukin akan kembali lagi bersama Songyan. Tetapi Sukin dengan berani membantah perkataan Yan Chen tersebut. Perdebatan mereka berdua sampai membuat Xiao merasa sangat geram. 我跟倩儿有话说。Saat itu sirine berbunyi di kantor damkar. Para petugas damkar pun bersiap-siap berangkat menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelamatan. Tiba di lokasi ternyata ada seorang gadis yang ingin bundir karena frustasi akibat kehilangan pekerjaan dan bertengkar dengan orang tuanya. Soujun mencoba membujuk dengan halus gadis tersebut untuk turun tapi ia menolaknya. Ia kecewa karena bosnya telah menghancurkan hidupnya dan semua orang termasuk orang tuanya menyalahkannya. Soujun pun terus membujuk gadis tersebut dengan mengatakan bahwa ia pun bernasib sama dengannya.
Tapi percayalah, tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Mereka sayang dan peduli, tapi cara mereka mengungkapkan kadang sedikit kasar karena keterbatasan pendidikannya. Sang gadis pun terdiam mendengar penjelasan Soujun tersebut. Ia pun mulai mengurungkan niatnya dan mulai berjalan ke arah Soujun, tapi tiba-tiba ada seseorang yang kembali mengejek dirinya. Kemudian ia pun melompat, tapi tiba-tiba Soujun langsung terjun menyelamatkan gadis tersebut. 对不起。 Akhirnya gadis itu selamat dan Soujun pun tampak marah kepada orang yang telah mengejek gadis tersebut tadi. Saat itu akhirnya Songyan mulai mengajak Soujun untuk berbicara. Ia meminta maaf karena sudah berkata kasar pada Soujun. Begitu juga dengan Soujun, akhirnya mereka kembali berhubungan baik. Tak hanya itu, Soujun juga memberikan semangat kepada sahabatnya itu karena ternyata Songyan merasa khawatir dengan hidupnya sendiri. Kemudian Songyan menegaskan apapun keputusan dan kemanapun Soujun pergi dia akan tetap menjadi rekan terdekatnya. Kemudian Soujun terlihat sedang berada di ruangan penghargaan damkar. Ia bangga saat melihat begitu banyak penghargaan yang didapat selama ia menjadi instruktur. Tak lama ia mendapatkan pesan dari gadis yang telah ia selamatkan saat ingin bundir beberapa hari yang lalu. Gadis tersebut mengucapkan terima kasih. Ia sangat terharu saat masih ada orang yang peduli menyelamatkannya. Mulai sekarang ia tidak akan melakukannya lagi. Soujun pun merasa sangat senang mendengar hal itu. Kemudian Soujun menelpon tunangannya. Ia minta kepada tunangannya tersebut untuk sabar menunggunya. Ia berjanji 1 tahun lagi akan kembali, tapi tiba-tiba tunangannya tersebut memutuskan hubungan karena menurutnya Soujun lebih sayang karir daripada dirinya. Soujun pun tampak sedih dan kecewa. Beberapa hari kemudian, Songyan dan yang lainnya sedang mengikuti pelatihan. Di sana mereka diberi beberapa bekal pelatihan teori dan teknologi dari seorang mahasiswa berprestasi dari Universitas Sains dan Teknologi yang bernama Jiang Yu. Jiang Yu terlihat sangat pintar dan berwibawa, tetapi tak kalah dengan Songyan. Ia tak segan-segan memberikan sanggahan terhadap pernyataan Jiang Yu yang dianggapnya keliru. Bahkan mereka menjadi sedikit berdebat dan apa yang dikatakan Songyan sangat diapresiasi oleh para rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Songyan menemui atasannya. Ia meminta agar atasannya itu menyetujui permohonan pindah yang diajukan oleh Soujun. Tetapi alangkah terkejutnya Songyan, ternyata Soujun tidak pernah memberikan surat permohonan pindahnya kepada atasannya tersebut. Di sisi lain, tim damkar kembali menjalankan tugas mereka. Kali ini terjadi kebakaran di beberapa toko. Mereka pun tanpa takut menyelamatkan para korban dan berusaha memadamkan api. Tapi naas bagi Soujun, ia terjebak di dalam toko yang terbakar. Songyan yang tidak ikut dalam misi penyelamatan itu saat mengetahui kabar tersebut, ia langsung bergegas menuju rumah sakit. Ia sangat terpukul ketika mengetahui lengan Soujun sudah tidak bisa digunakan lagi. Melihat kondisi Soujun, ia tidak bisa menahan air matanya. Tangisan Songyan itu pun membuat Soujun terbangun. Soujun malah mencoba memperlihatkan jika ia baik-baik saja dan menenangkan Songyan. Kesedihan yang Songyan rasakan tidak bisa ia bendung. Soujun kembali mengingat saat-saat ia memarahi Soujun. Ia pun sangat menyesal atas perbuatannya itu. Pada scene yang berbeda, Sukin sedang menangani pasien yang mengalami luka bakar. Si Jia sangat mengasihani nasib si pasien tersebut karena sebelum tragedi menimpa dirinya ia memiliki wajah yang sangat cantik. Di sisi lain, Soujun terus berusaha memperlihatkan jika ia baik-baik saja. Namun Songyan dengan cepat langsung membantunya. Songyan masih memperlihatkan kesedihannya di depan Soujun. Begitu juga dengan Soujun. Saat itu Songyan merasa sangat bersalah pada Soujun, apalagi keadaan Soujun sudah sangat memprihatinkan. Tetapi Soujun terus saja berusaha terlihat baik-baik saja dan menenangkan Songyan. Beberapa hari kemudian, para anggota damkar sedang melaksanakan upacara. Soujun juga ikut bersama mereka. Saat itu adalah hari terakhir Soujun menjadi instruktur damkar karena ia yang sudah akan pensiun. Tangis Soujun pun tak bisa dibendung pada saat upacara pemberhentiannya tersebut. Saat itu tak hanya Soujun yang meneteskan air mata, namun para anggota damkar yang lain pun ikut merasakan kesedihan dengan pemberhentian Soujun.
Kesedihan itu tak berhenti sampai di situ saja. Ketika momen perpisahan, para anggota damkar benar-benar merasa kehilangan sosok instruktur mereka, bahkan Songyan tidak bisa lagi membendung air matanya. Ia yang lebih merasa kehilangan dari anggota damkar yang lainnya karena mereka berdua adalah sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Tak berselang lama setelah usai upacara perpisahan Soojun, tiba-tiba sirine berbunyi menandakan ada peristiwa kebakaran dan mereka pun bergegas dan bersiap untuk melakukan penyelamatan. Namun kali ini Soojun hanya bisa memandangi para timnya melaksanakan tugas dan memberikan mereka semangat, serta membayangkan saat ia masih bertugas seperti yang lainnya. Kemudian Soojun pun sudah benar-benar meninggalkan kantor damkar yang sudah menjadi saksi bisu perjuangannya. Di tengah perjalanan tak disangka tunangannya datang untuk menjemputnya. Ternyata ia masih tetap setia untuk menerima Soojun dan akhirnya mereka pulang bersama. Di sisi lain Sukin sedang bersama ibunya. Lagi-lagi ibu Sukin menanyakan pria yang akan Sukin kencani, namun pria itu adalah pria pilihan ibunya. Alhasil dengan berat hati Sukin dengan terpaksa memilih salah satu dari pria tersebut. Pria tersebut bernama Jiang Yu. Mengetahui hal itu membuat ibunya merasa sangat senang dan merestui mereka berdua. Namun Sukin sama sekali tidak terlihat bahagia. Pada scene yang berbeda, Songyan menemui atasannya. Songyan masih terlihat murung atas apa yang sudah terjadi. Atasannya pun memahami situasi tersebut. Dan ia juga menyemangati Songyan dan segera melupakan insiden yang menimpa Soojun agar tidak mempengaruhi pekerjaannya di masa depan. Di kantor damkar, para anggota tim sedang melakukan latihan seperti biasanya. Namun kali ini ada yang berbeda karena Soojun tidak ada bersama mereka, bahkan Songyan juga masih terlihat tidak semangat. Ketika waktu istirahat tiba, Songyan masih sangat sedih karena sahabatnya sudah tidak ada lagi di sampingnya. Keesokan harinya di rumah sakit, Sukin mendapat laporan dari perawatnya bahwa pasien korban kebakaran yang bernama Chen Min mengamuk dan ingin bundir. Ia tidak bisa menerima keadaannya saat itu. Setelah Chen Min sedikit tenang, si Jia berniat membantu Chen Min dan mengajaknya bicara. Namun entah kenapa Chen Min malah memberontak dan marah-marah. Tak lama Sukin pun masuk dan mencoba menenangkan Chen Min. Sukin mengatakan bahwa bukan dia saja yang terkena luka bakar, tapi petugas damkar yang menyelamatkannya juga mengalami luka bakar di wajahnya, dan lengannya juga luka permanen yang menyebabkan ia tak bisa bertugas lagi dan dipaksa pensiun. Mendengar penjelasan Sukin, sang pasien tersebut menjadi agak sedikit tenang walaupun kesedihan masih ada di wajahnya. Di ruang ganti, para perawat memuji Sukin karena ia berhasil menenangkan Chen Min, bahkan membujuk Chen Min untuk menjalankan operasi. Si Jia yang mendengar hal tersebut langsung terlihat sedikit aneh dan langsung pergi. Sementara itu Sukin dan beberapa dokter serta perawat sedang melakukan operasi Chen Min. Setelah operasi selesai, Sukin mencuci tangannya yang mana direkturnya juga ada di sana, tapi ia masih bersikap dingin pada Sukin. Kemudian Sukin dan Yan Chen pulang ke rumah. Saat itu kedatangan mereka berdua sudah ditunggu oleh ibunya. Tak disangka ibu mereka mengetahui perihal denda yang Yan Chen keluarkan untuk adik sepupu Songyan, namun Yan Chen berkilah bahwa itu adalah untuk membantu temannya. Lalu ibu mereka pun menanyakan perihal hubungan Sukin dan Jiang Yu. Ibunya minta Sukin lebih proaktif dan mengajak Jiang Yu untuk berkencan. Sukin pun menuruti kemauan ibunya tersebut. Tapi Yan Chen terlihat tidak mendukung kencan buta Sukin dan Jiang Yu, akan tetapi Sukin berusaha menenangkan Yan Chen. Setelah Sukin masuk ke kamarnya, barulah ibu mereka mengatakan jika ia kecewa karena Yan Chen sudah berbohong. Ternyata ibunya sudah mengetahui jika Yan Chen membantu adik sepupu Songyan. Keesokan harinya Sukin pun berkencan dengan Jiang Yu. Pertemuan mereka terlihat sangat canggung. Bahkan mereka juga tidak terlihat asyik ketika mengobrol. Tak berselang lama Sukin mendapat pesan masuk bukti pembayaran denda adik sepupu Songyan. Hal tersebut langsung membuat Sukin terburu-buru pergi dan beralasan bahwa ia harus kembali ke rumah sakit. Di sisi lain Songyan memberitahu Sukin jika ia sudah membayar pinjaman denda untuk adik sepupunya. Pesan tersebut sampai membuat Sukin kebingungan ingin memberi balasan apa. Begitupun juga dengan Songyan yang ragu-ragu ingin memberi pesan seperti yang ia inginkan. Sampai akhirnya Sukinlah yang berani memancing agar mereka bisa pergi makan bersama. Dan hal itu pun disetujui oleh Songyan. Kemudian Songyan membantu bibinya menyiapkan masakan. Dan mereka juga kedatangan seorang tetangga yang sangat kepo dengan masalah percintaan Songyan.
Pada scene yang berbeda Sukin sedang makan bersama ibunya. Saat itu ibu Sukin menanyakan perihal kencan Sukin bersama Jiang Yu. Ibunya juga terlihat sangat mengatur kehidupan Sukin. Sukin dengan berani mengatakan jika ia sebenarnya sudah menyukai seseorang. Ketika ibunya menanyakan bagaimana keluarga laki-laki tersebut, Sukin pun langsung terdiam. Tak berhenti di sana, ibu Sukin juga menanyakan hal yang berkaitan dengan Songyan. Ketika Sukin beranjak pergi, ibunya langsung mengingatkan Sukin agar ia tidak membuat ibunya menjadi orang jahat lagi. Hal itu membuat Sukin kaget dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata beberapa tahun yang lalu ibu Sukin selalu membakar surat yang Songyan kirimkan untuk Sukin. Saat itu Sukin sedang bersama ayahnya. Mereka membicarakan perihal Sukin yang diminta ibunya melakukan kencan buta. Lalu dengan berani Sukin mengakui jika ia masih menyukai Songyan, tetapi ibunya sangat tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Ayah Sukin sangat paham mengapa ibunya bersikap seperti itu. Karena mereka ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Secara tidak langsung ayah Sukin juga tidak menyetujui jika Sukin kembali berhubungan lagi dengan Songyan. Di masa lalu ternyata ibu Sukin pernah sangat marah pada Sukin karena ia yang diam-diam berani menjalin hubungan dengan Songyan. Hal itu membuat ibunya merasa sangat kecewa. Dalam pandangan ibu Sukin, Songyan hanyalah seorang berandalan dan tidak punya masa depan. Tak hanya itu, semasa Sukin kecil dulu ia dididik dengan sangat ketat. Bahkan Sukin juga dituntut menjadi wanita yang sopan, tenang dan penurut. Semua itu masih tersimpan di memori Sukin sampai ia dewasa. Kemudian Sukin terlihat sedang menunggu kedatangan Songyan, dan mereka pun pergi untuk makan bersama. Saat itu Sukin merasa sedikit heran karena sebelum ini Songyan selalu menolak ajakannya. Tapi di malam itu Songyan langsung bersedia untuk menemuinya. Dengan gugup Sukin juga mengatakan hal yang sebenarnya tidak ingin ia katakan. Hal tersebut pun langsung dipahami oleh Songyan. Songyan mengerti jika Sukin ingin mengatakan bahwa beberapa hari ini Sukin berusaha membuat mereka kembali bersama lagi. Tetapi ada hal yang membuat Sukin takut mengakui itu. Songyan pun sangat memakluminya dan menerima apapun keputusan dari Sukin dan kemudian menganggap hubungan mereka selesai. 你说什么我都接受，了清了。Songyan juga merasa bersalah karena ia sudah jatuh cinta pada Sukin sejak pandangan pertama semasa SMA dulu. Setelah itu tiba-tiba terjadi kebakaran. Sontak saja Songyan langsung bergegas melakukan pertolongan kepada korban dan memadamkan api. Sukin juga membantu Songyan menjalankan tugasnya itu. Ternyata salah satu korban yang berhasil diselamatkan Songyan adalah Xiao Yao, teman baik Sukin. Ia terkesima melihat ketampanan Songyan serta tangkas dan sigap dalam memadamkan api. Ia juga berusaha mendekati Songyan dengan meminta kontaknya pada Sukin dan langsung menelponnya. Sukin merasa senang karena Songyan bersikap sangat cuek kepada Xiao Yao. Di malam hari Sukin menghubungi Xiao karena ia ingin curhat kepadanya. Xiao pun menyiapkan ruangan untuk Sukin. Tak disangka Xiao Yao juga ada di ruangan tersebut. Bahkan Yan Chen pun datang menyusul. Tak berselang lama akhirnya Sukin tiba di sana. Ia sedikit terkejut melihat kakak dan temannya juga ada di ruangan itu. Tetapi ada hal yang membuat Sukin lebih terkejut lagi sebab Xiao Yao masih terus saja mencoba untuk mendekati Songyan dan mengajaknya berkencan. Tak disangka akhirnya Songyan pun menerima ajakan kencan Xiao Yao tersebut. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Sukin merasa sangat kesal, namun ia tidak pernah bisa melupakan kesalahannya itu. Kemudian Sukin memilih untuk menenangkan dirinya dengan meminum beberapa gelas alkohol. Setelah itu Sukin pergi dari tempat tersebut. Yan Chen dan Xiao yang menyadari kepergian Sukin langsung berusaha mengikutinya. Yan Chen sudah mengetahui kemana Sukin akan pergi. Benar saja Sukin ternyata mendatangi rumah keluarga Songyan. Sesampainya di sana ia langsung masuk mencari Songyan. Bahkan ia sampai tidak menghiraukan Zai Miao yang ada di sana karena memang ia lagi sedikit mabuk. Ternyata Songyan tidak ada di rumah karena ia sedang pergi berkencan. Sukin yang kesal sampai menendang-nendang sepatu milik Songyan. Zai Miao pun heran dengan sikap Sukin tersebut. Tak berselang lama Songyan pun pulang ke rumah. Kemudian Xiao yang telah mengikutinya tadi langsung mengajak Sukin pulang. Namun Sukin menolaknya.
Ia meluapkan semua amarahnya pada Songyan karena Sukin merasa hanya dirinya lah yang sangat mencintai Songyan. Bahkan Sukin terus berusaha agar hubungan mereka direstui keluarganya, namun tidak dengan Songyan sebab dalam pikiran Sukin, Songyan tidak mencintainya. Bahkan Songyan juga tidak berusaha sama sekali seperti apa yang sudah Sukin lakukan untuk mereka berdua. Selama Sukin berbicara, Songyan hanya diam saja. Sampai akhirnya ketika Xiao membawa Sukin pergi, Songyan pun mengejar Sukin, namun langkah kakinya terhenti saat melihat Yan Chen yang menatap tajam pada dirinya. 你是不是不够喜欢我？你都没有想过靠近我，你只会站在原地，凭什么要去找你？就是要看到你付出了，还是站在原地？我朝我的方向走一步，走一步，你为什么不过来？ 根本感受不到，没那么喜欢我，为什么要说那样的话？为什么啊？我当时不会再朝你走了。